Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kehormatan itu bagi orang yang rendah hati. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 14 ayat 7-11. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua pasti pernah menghadiri pesta pernikahan atau pernah menyelenggarakan pesta pernikahan. Entah pestanya itu sederhana atau pestanya itu mewah. Dan biasanya pesta yang diadakan di sebuah gedung ada satu atau dua sudut dekat panggungnya pengantin itu biasanya dikhususkan untuk anggota keluarga terdekat atau kerabat yang telah ditentukan boleh duduk di situ, yang biasa disebut VIP. Itu berarti yang tidak memiliki undangan VIP tidak diizinkan duduk di situ. Nah, saudara, dalam kisah yang hanya ditulis oleh Lukas tersebut, Yesus memberi perumpamaan setelah Ia melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan di ayat 7 ayat pokok kita. Nah, peristiwa ini terjadi di rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi yang mengundang Yesus dan para tamu untuk makan di rumahnya di ayat yang pertama, ayat 1. Nah, saudara, menurut budaya Yunani pada waktu itu, berbagai kategori tamu akan diatur untuk duduk di posisi yang berbeda, dan bahkan jenis makanan akan berbeda tergantung pada tingkat kehormatan para tamu. Dan ini merupakan hal yang sangat presisius bukan hanya pada waktu itu, tapi sampai hari ini pun demikian. Nah, saudaraku, dalam perumpamaan tersebut, Yesus sedang mengajari para tamu itu agar menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati adalah kemampuan mengenali diri sendiri dan posisinya secara tepat, baik di mata Allah maupun di hadapan orang lain. Nah, saudara, kerendahan hati berarti kita belajar jadi orang yang sadar diri dan tahu diri, gitu ya. Jadi sikap rendah hati itulah yang menjadikan kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan, dan itu sebagai anugerah bukan karena prestasi. Nah, saudara, mari kita bandingkan dengan Amsal 25 ayat 6-7. Bunyinya begini. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Nah, saudaraku, jadi pentingnya kita rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, agar kita bisa menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah kehormatan, dilayakkan, sekali lagi bukan karena kita pantas, tapi dilayakkan karena sikap hati kita yang benar, yaitu rendah hati. Dan saudara, tanpa kita cari pun orang lain akan menghormati kita. Jadi nggak perlu kita cari-cari posisi, kita mau dikenal orang yang paling hebat, yang paling banyak bersedekah, yang paling rajin kelihatan beribadah, pokoknya yang hebat-hebat, sesuatu yang dapat kita katakan prestasi. Tetapi biarlah Tuhan yang menganugerahkan kehormatan itu, dan biarlah orang lain yang menilai dari sikap kita dalam keseharian kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya membawa renungan ini secara singkat saja karena saya akan mengakhirinya dengan satu kesaksian. Ini sebuah kesaksian,
betapa saya pernah mengalami ini, ya, kehormatan. Bagaimana ketika saya betul-betul ini beneran tulus, rendah hati di hadapan Tuhan, ya, bukan dibuat-buat, tapi betul-betul saya merasakan kehormatan itu ketika saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya teringat pada tahun 2006 yang lalu, saya baru menikah kurang lebih 1 bulan, dan saya masih pendeta pembantu dan masih menjadi seorang pengerja di satu gereja yang masih kecil. Kemudian, saudara, satu ketika saya terima brosur seminar di Bandung yang kemudian saya rindu sekali untuk ikut. Saya berdoa dan saya meminta kalau Tuhan izinkan, maka saya bisa ikut seminar itu. Seminar tersebut akan diadakan di Bandung dengan pembicara dari Korea Selatan. Namun sampai batas pendaftaran, hari pendaftaran terakhir, saya tidak dapat mendaftar karena nggak punya uang, saudara. Ya sudahlah, saya bilang ya sudah, kalau bukan kehendak Tuhan, ya nggak apa-apa. Saya rindu sekali ikut seminar Alkitab, saudara, dan seminar-seminar yang sejenis seperti itu, ya, pertumbuhan gereja dan sebagainya. Namun hari itu saya belum dapat melaksanakannya. Kemudian beberapa hari sesudah itu, saya ditelepon oleh seseorang dari sebuah gereja karismatik di daerah Kemayoran dekat PRJ untuk datang ke gereja mereka, dan di sana saya bertemu dengan ibu gembalanya yang saya tidak kenal, dan ibu gembala pun tidak mengenal saya. Tapi kemudian dalam pembicaraan itu, sang ibu pendeta ini hanya berkata kepada saya, "Pak, saya hanya ingin memastikan karena Bapak bukan dari gereja kami, bukan dari sinode kami. Jadi saya pengen memastikan apakah Bapak fix untuk ikut seminar ini atau tidak." Saya bingung, saya bilang, "Seminar yang mana, Bu? Saya belum pernah mendaftar." Saya juga lupa siapa yang ajukan Anda, tetapi nama Bapak ada di list kami dan ada nomor telepon, makanya kami hubungi, Pak. Kami untuk memastikan saja Bapak jadi ikut atau tidak. Lalu beliau memberikan brosurnya dan saya terkejut karena itu adalah seminar Alkitab dan pertumbuhan gereja secara internasional. Dan pembicaranya itu dari berbagai negara, kurang lebih 5-6 orang pembicaranya, dan salah satunya adalah penulis buku yang menjadi salah satu favorit saya, itu Profesor Peter Wagner. Dan kemudian akhirnya saya dalam keterkejutan itu, saya senang, saya pulang, dan ibu gembala ini berkata, "Nanti staf saya akan menghubungi Bapak lagi." Oke, acaranya 1 minggu kemudian. H-2 saya ditelepon oleh staf gereja dan saya diminta untuk bersiap besok berangkat ke Surabaya. Seminarnya di Surabaya, saudara. Jadi luar biasa Tuhan. Saya nggak jadi ikut seminar di Bandung, tapi saya jadi diikutkan di seminar yang di Surabaya, lebih jauh lagi dan biayanya lebih mahal, saudara. Nah, pada waktu itu jujur saya bingung. Ini pendaftaran sudah beres, ada yang bereskan, tapi sekarang ongkos ke sana dan saya mau tidur di mana? Kemudian setelah saya berdoa, saya berpikir sederhana. Saya cuma berkata kepada Tuhan, "Bapa di sorga, karena Engkau sudah memberikan aku tiket untuk ikut seminar ini, maka aku percaya semua biaya Engkau sudah siapkan juga bagiku. Aku hanya minta Tuhan untuk transportasi ke Surabaya, biarpun itu bus yang tidak ber-AC, nggak apa-apa. Di sana pun, meskipun di sana ada banyak pendeta senior yang saya kenal, tapi saya nggak mau pergi ke sana, ke rumah atau ke pastori untuk meminta tumpangan. Kalau boleh di gereja itu saja, biarpun cuma di lobinya atau mungkin di emperannya, nggak apa-apa, saya mau tidur di situ." Karena dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya biasa hidup dengan anak-anak jalanan, jadi saya terbiasa tidur di emperan toko atau restoran. Kemudian saudara, saya juga berdoa, "Tuhan, kalau aku boleh masuk ke sana, biar aku duduk di paling belakang, aku sudah sangat gembira dan bersyukur karena Tuhan telah memberikan saya tiket seminar ini." Kemudian saudara, ketika H-2 itu saya ditelepon oleh staf gereja, saya diminta bersiap untuk berangkat dengan kereta Argo apa ya, yang ke Surabaya itu, yang
mahal itu. Kemudian saya akan dipersiapkan hotel. Jadi saya akan diberikan kamar hotel untuk saya menginap selama 3 hari atau 4 hari seminar, saya lupa. Kemudian saya bertanya, apakah ada teman untuk bersama saya? Lalu dikatakan tidak, karena Bapak dari gereja lain, maka yang dari gereja kami, utusan itu akan berangkat dengan para utusannya akan berangkat dengan menggunakan bis. Lalu mereka tidak tinggal di hotel tapi tinggal di apartemen. Dan saya berkata, boleh nggak kalau saya ikut mereka saja supaya saya ada teman gitu sepanjang perjalanan dan saya menginap bisa bersama mereka. Akhirnya disetujui, oke, nggak apa-apa Bapak, kalau gitu datang saja ke Kemayoran. Lalu saya datang ke Kemayoran, saudara, dengan duit hanya ongkos naik bus dari rumah pergi ke Kemayoran dan pulang juga demikian, hanya pas ongkos. Tetapi sampai di sana, saudara, staf gereja tersebut menghampiri saya. Jadi titik kumpulnya di gereja di Kemayoran itu, lalu stafnya datang dan memberikan saya amplop untuk pegangan akomodasi saya selama di Surabaya, dan itu cukup banyak, haleluya. Kemudian saudara, ketika sampai di Surabaya, jadi saya naik bus dan tinggal di apartemen. Padahal saya mintanya bus tanpa AC, tapi naik bus AC. Saya minta ke Tuhan, gak apa-apa kalau tidur di emperan gereja juga gak apa-apa. Tapi ternyata saya dapat apartemen. Kalau saya mau, saya bisa naik kereta Argo dan nginap di hotel yang lebih bagus sebetulnya. Tetapi nggak apa-apa, saya senang sekali. Kemudian di hari ketika seminar akan dimulai, saudara, saya terkejut ketika panitia menyerahkan kepada saya tiket masuknya itu bukan di kursi biasa, tetapi di VIP, dan saya duduk tepat di belakang para pembicara hamba-hamba Tuhan dari luar negeri tersebut, para pembicara internasional. Jadi saya duduk di kursi VIP, padahal saya bukan anggota gereja atau sinode yang membiayai saya. Haleluya. Jadi saudara, ini sebuah kesaksian kepada saudara betapa ketika kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengangkat kita, memberikan kehormatan yang tidak kita duga. Hari-hari ini kita perlu merendahkan diri. Kita bukan cari penghormatan, tapi kita memohon anugerahnya, kasih karunia-Nya untuk mengangkat hidup kita dari segala kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bahkan di luar cara berpikir kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas, jangan lupa berdoa dan tetap bersemangat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya.